Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Let's go! Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini tentunya ada di kelas 10 semester 1 pada materi matematika peminatan. Telah kamu pelajari di jenjang yang sebelumnya tentang berbagai jenis persamaan, mulai jenis persamaan linier, persamaan kuadrat, mungkin di semester 1 matematika wajib. Kemudian kemarin baru saja kamu mempelajari tentang persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari persamaan eksponen. Tetapi di sini konteksnya melalui konteks logaritma. Pada video ini kita akan membahas beberapa jenis soal tentang persamaan logaritma. Di sini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada video kali ini, peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari persamaan logaritma. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan fungsi logaritma. Jadi di sini cukup jelas tujuan pembelajaran kita cukup terukur ya tentang persamaan logaritma. Langsung aja kita ke materinya tentang persamaan logaritma. Di sini sendiri mempunyai beberapa bentuk. Pada video part pertama ini ya, jadi Pak Riki bisa sampaikan ini merupakan part 1 dari persamaan logaritma. Karena untuk persamaan logaritma mungkin ini tidak akan selesai di satu video. Maka di sini di part 1 ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma dengan bentuk ini ya. Logaritma ya, log fx dengan bilangan basis a itu sama dengan log p dengan bilangan basis a. Jadi bilangan basisnya itu sama. Persamaan seperti ini ya, nanti mempunyai syarat itu fx lebih dari 0. Oke, dengan catatan basisnya sudah sama ya. Jadi ini basisnya sama, nanti ada syaratnya nih, hati-hati di sini. Jangan lupa fx lebih dari 0 di fungsinya ya. Dimana p ini bisa diganti sembarang bilangan ya, bilangan bulat bisa nanti. Kemudian yang kedua di sini ada logaritma fx dengan bilangan basis a itu sama dengan logaritma gx dengan bilangan basis a. Nanti syaratnya ada dua, hati-hati di syarat ini. Karena syarat ini yang membedakan antara persamaan logaritma dengan persamaan yang lain. Kemudian bentuk yang ketiga, ini yang bentuk yang cukup mudah menurut Pak Riki ya. Karena di sini nanti dimana bilangan basisnya itu sama, beda ya. Tapi dengan syarat fungsinya itu sama. Nah, ini hanya bentuknya tidak punya variasi ya. Jadi bilangan basisnya itu beda, tapi fungsinya sama-sama fx. Nanti penyelesaiannya adalah fx sama 1. Kita ke contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal pertama ini Pak Riki memberikan tambahan ya, karena di sini memang penjelasan atau slide-nya itu kurang begitu tepat ya. Jadi Pak Riki melakukan tambahan-tambahannya. Diketahui di mana di sini ada suatu persamaan logaritma itu 3 log. Nah, di sini kalau ada suatu fungsi salah ya, kalau logaritmanya hanya ada 1 di depan ini. Kalau seperti ini dia bacanya ini logaritmanya hanya miliknya x kuadrat. Jadi kalau penulisan seperti ini masih salah ini ya. Jadi di sini agar menjadi benar kita kasih kurung. Nah, jadi kalau sudah dikurung seperti ini dia akan jadi benar ya. Artinya logaritma dari x kuadrat min 2x min 15 dengan bilangan basis 3. Itu artinya. Kalau yang tadi yang kena logaritma basis 3 itu hanya x kuadrat. Jadi kalau dikurung dia akan kena semua. Itu sama dengan 2, tentukan nilai x. Langkah pertama ya, untuk menyelesaikan persamaan logaritma, pastikan ya kamu variasikan baik ruas kiri atau ruas kanan itu mempunyai basis yang sama dan bentuknya sudah bentuk logaritma. Pastikan itu ya, yang pertama. Di sini yang bagian kanan ini masih belum bentuk logaritma dengan basis 3. Jadi langkah pertama kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu ini 2 itu bisa menjadi logaritma dengan bilangan basis 3. Ini seperti pertemuan yang kemarin ya, sifat-sifat logaritma. Ini bisa Pak Riki tulis itu 2 itu sama dengan log ini ya. Logaritma 3
Karena kita mainnya 3 ya. Jadi di sini basisnya 3 dengan pangkat 2. Nah, ini. Jadi 2 itu sendiri kalau kita rubah menjadi basis 3 itu dia menjadi 3 logaritma atau logaritma 3 pangkat 2 basisnya 3. Nah, ini. Jadi yang pertama kita rubah ke sini dulu. Nah, maka dari itu nanti kalau sudah sama-sama dia memiliki logaritma baik ruas kiri atau ruas kanan, cara gampangnya itu bisa kamu coret ya. Ini dicoret, kemudian ini juga dicoret ruas kanan. Duanya nggak kita pakai ya karena dia sudah menjadi yang bentuk logaritma. Maka di sini nanti dia akan tersisa itu x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 3 kuadrat. Ya, sama dengan 3 kuadrat. Maka di sini ini sudah benar sama dengan 3 kuadrat. Ini yang kurang ya. Di sini berarti kita kurung dulu ini artinya. Terus ini kita bentuk logaritma bentuknya ya. Oke. Mari lanjutkan pembahasannya. Untuk selanjutnya, nah kalau sudah seperti ini, tinggal kamu nanti faktorkan ya. Difaktorkan dapat x-nya berapa itu. Kita faktorkan beda ruas, 9 beda ruas ya. Jadi negatif 24, faktornya adalah 6 sama negatif 4. Nah, kita kantongi dulu. Jadi kamu kantongi dulu nilai x yang mungkin menjadi jawabannya atau mungkin menjadi kunci jawaban ya nanti. Kenapa dikantongi dulu? Karena di sini seperti Pak Riki bilang tadi, di logaritma itu ada syarat dan syarat itu merupakan menjadi pembeda utama dari persamaan-persamaan yang lain. Untuk mengakomodasi syarat itu tersebut menjadi mempengaruhi jawaban ini, kita lihat fungsinya itu siapa tadi ya. Sesuai persamaan tadi fx, jika fungsinya fx itu syaratnya itu fx lebih dari 0. Maka di sini kita ambil fx-nya itu x kuadrat min 2x min 15, dia lebih dari 0. Kamu faktorkan, ketemu x-nya itu 5 dan min 2. Di sini tidak masuk jawaban, tapi di sini adalah untuk menentukan daerahnya ya, yang terpakai yang mana nanti. Oke. Kita pasang min 2 atau negatif 2 di kiri, yang kecil, yang besar di kanan 5. Kita uji titik, misal 0. 0 masukkan ke sini ya, seperti biasa kemarin 0 hasilnya itu nanti adalah negatif 15 ya. Negatif hasilnya di sini negatif. Berarti secara mudah ruas kiri dan kanan tuh positif atau plus. Karena di sini adalah lebih dari, diingat-ingat ya, Pak ingatkan lagi, karena di sini lebih dari, maka yang dipakai itu yang bertanda plus ya. Ini. Oke, kita lanjut. Kemudian dari sini berarti nanti jawabannya itu ini antara x kurang dari negatif 2 sama x lebih dari 5. Harus ada di situ nanti jawabannya. Berarti kalau nilai-nilai x yang kita dapat tadi tidak ada di dua daerah ini, dia tidak memenuhi. Kita langsung ke lihat tadi ya, nilai x-nya berapa tadi itu. Ternyata kamu punya dua nilai x, yaitu nilainya adalah 6 dan juga negatif 4. Tadi di sini ya. Jadi di sini bisa saja 6 dan negatif 4 itu hanya salah satu yang menjadi jawaban, atau dua-duanya menjadi jawaban, atau tidak dua-duanya. Kita letakkan 6 ada di sebelah kanannya 5 ya, jelas di sini adalah 6. Kemudian negatif 4 ya, di sini negatif 4 ada di sebelah kirinya di sini ya. Sebelah kirinya negatif 2. Nah, di sini negatif 4. Berarti dari sketsa ini bisa dibaca ya, berarti 6 dia ada termasuk pada daerah yang menjadi jawaban. Ya, berarti termasuk daerah yang memenuhi. Dan negatif 4 dia ada di daerah yang termasuk menjadi jawaban. Oke, berarti 6 dan 4 dia memenuhi syarat menjadi jawaban. Maka di sini jawabannya adalah negatif 4 dan juga 6. Ini untuk soal pertama. Ya, jadi seperti itu. Fokus pentingnya ya, poin pentingnya itu adalah kamu tadi pastikan dia menjadi logaritma dengan basis yang sama. Kemudian pastikan ya syaratnya itu juga kamu analisa dengan baik. Ya. Dimana kalau kamu bisa menganalisa syaratnya, nanti nilai X yang kamu dapat kemungkinan besar dia akan bisa menjadi jawaban yang tepat. Nah, link error ya atau poin errornya itu kebanyakan yang pertama tadi di syarat. Jadi dalam kamu menganalisa syarat dan menentukan jawabannya itu sering menjadikan itu poin-poin error. Berarti hati-hati di situ. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana di sini cukup mudah ya, jadi ini lebih mudah malahan. Kalau kamu perhatikan ini masih ada juga ketemu salah lagi ya. Jadi ini penulisan yang salah menurut Pak Riki ya. Jadi kalau ada logaritma suatu fungsi harus dikurung.
biar tidak menimbulkan persepsi yang double persepsi ya, double pengertian atau pemahaman. Jadi dikurung, artinya itu mereka fungsinya itu kena logaritma. Di sini sama-sama sudah punya log ya, dengan basisnya pun sama. Kalau nggak ditulis di sini bisa dikatakan basisnya sama kalau nggak ada nilainya. Langsung aja kamu coret. Nah, setelah kamu coret langsung kamu sama dengankan nilainya, fungsinya. Di sini fungsinya x kuadrat min 2x sama dengan 4x min 8. Kamu langsung pindah ruas, bla bla bla, seperti biasa, terdapat nilai ya di sini nih. Jawaban yang ini nanti terakhir ya. Jadi yang pertama kamu itu ketemu ini, nilai x-nya itu ada x sama dengan 2 sama x sama dengan 4. Apakah mereka berdua itu memenuhi? Apakah hanya salah satu? Kita uji dengan syaratnya. Jadi syarat itu memang suatu yang harus ada pada persamaan logaritma. Syarat pertama, kalau ada dua fungsi ya, fx, misalnya fx, ini gx, dua-duanya kamu masukkan menjadi syarat ya. Berarti yang pertama, x kuadrat min 2x itu lebih dari 0. Oke, kita faktorkan di sini, pemfaktorannya kita keluarkan x-nya di sini ya, x kurung buka kemudian x min 2 ya. Jadi dikeluarkan, kalau dikalikan ini nanti hasil yang atas. Maka ini x min 2 nanti ketemunya sama dengan 0 ya, x sama dengan 2. Kalau dia x-nya sendirian itu gampang, berarti x-nya 0. Syarat yang pertama adalah 0 dan 2. Mana yang memenuhi daerahnya? Kita uji titik ya, lebih dari nanti berarti yang plus. Ternyata 0 menjadi batas, berarti kita misal ujinya selain 0, 1 ya, 1 ada di tengah. Masukkan 1 ke x kuadrat min 2x, berarti 1 kuadrat 1 kurangi 2 itu min 1. Daerahnya 1 di sini ya, berada di tengah, berarti dia nilainya min ya. Tadi berarti ini min. Berarti selang-seling ya, daerah kiri dan kanannya itu plus sama plus. Karena soalnya mintanya lebih dari, maka yang menjadi daerah ya, daerahnya itu yang plus nanti ini. Daerah yang dipakai. Yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua harus kita combo ya dengan yang 4x min 8. 4x min 8 ya, ini nanti 4x min 8. Dia lebih dari 0. Ya, setelah kamu lihat di sini 4x lebih min 8 lebih dari 0, nanti x-nya di sini ketemu 2. X lebih dari 2, maka dia akan ada di sini juga syaratnya nih. X lebih dari 2. Syarat kedua warnanya pink nih ya. Berarti di sini nanti hati-hati ya, dari syaratnya kita lihat apakah makanya atau dan. Mari kembalikan kalimatnya ini. Dan ya, atau di sini. Jadi kalau dua fungsi fx dan gx dengan kata hubung dan ya, fx-nya lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Arti kata dan itu harus memenuhi dua-duanya. Ingat ini ya. Ini yang jadi poin error yang kedua. Kalau ketemu fx sama gx, bedakan atau sama dan ya. Kalau ada kalimat atau itu berarti misal salah satu sudah terpenuhi, itu boleh benar ya. 1 atau 2, berarti boleh 1 boleh 2. Kalau satu saja benar. Tapi kalau kata hubungnya itu dan, kata hubungnya itu dan, berarti harus memenuhi dua-duanya. Ya, harus memenuhi dua-duanya, berarti nanti misal 1 dan 2, wajib 1 dan 2 itu terpenuhi. Kalau hanya 1 saja atau 2 saja dia nggak memenuhi. Maka di sini yang menjadi daerah kuncinya itu hanya yang x lebih dari 2. Nah, ini ya, yang x lebih dari 2 nih. Oke, berarti yang x kurang dari 0 Pak Rigi hapus ya. Pak Rigi hapus. Nah, sekarang kita lihat, kamu punya dua nilai x. X sama dengan 2 sama x sama dengan 4. Yang memenuhi syarat x lebih dari 2 itu hanya nilai 4 ya, karena 2-nya menjadi batas. Maka nanti yang menjadi jawaban, maka di sini yang menjadi jawaban itu hanya x sama dengan 4. Ya. Itu. Jadi dan itu kita pakai dua-duanya. Itu berarti di bahasa Indonesia ya, penggunaan kata dan atau penggunaan kata atau. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini kita lihat. Nah ini, oke, ini untuk bentuk yang ketiga ya, di mana basisnya itu beda. Di sini basisnya kebetulan ini adalah 4 ya, dan juga 3 ya. Tapi dia punya fungsi fx yang sama, x min 5 dan x min 5. Ini bisa dikatakan menjadi soal yang paling mudah.
Ya, kalau seperti ini tinggal kamu ambil efeknya, kamu sama dengan 1, tidak ada syarat-syaratnya. Oke. Jadi sini nanti X min 5 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 plus 5 atau X sama dengan 6. Sudah ketemu ini. Seperti itulah tentang materi persamaan logaritma pada video ini. Ini merupakan video yang bagian pertama, part 1 ya. Nanti bisa kamu lanjutkan, nanti Pak Rik lanjutkan untuk part 2-nya. Dimana dengan bentuk-bentuk persamaan logaritma yang lain. Oke, semoga di sini kamu bisa mempelajarinya dengan berulang-ulang ya di rumah. Jika memang lewat Google Meet kamu hanya 1 kali itu tidak paham, bisa lewat video ini. Pak Rik akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.